Nafasku tak beraturan. Suara napasku berpacu dengan detak jantungku yang semakin liar. Tangannya merayap di punggungku, pelan tapi mantap, seolah dia sudah tahu letak titik lemahnya tubuhku jauh sebelum aku sendiri menyadarinya. Fahri. Desakku tertahan, nyaris tak terdengar. Tapi dia tak menjawab, seperti biasa. Tak pernah banyak bicara. Hanya tindakan, hanya sentuhan, hanya gerakan tubuhnya yang membuatku meleleh tanpa bisa melawan. Punggungku melengkung saat tubuhnya mendesak tubuhku lebih dalam, lebih dekat. Di atas lantai ruang tamu yang dingin, tubuh kami menyatu dalam panas yang membakar sunyi rumah ini. Kita tak seharusnya melakukan ini, Fahri. Tapi kalimat itu lenyap begitu saja, tenggelam bersama desahan panjangku saat dia menatapku dari atas, dengan mata yang dulu hanya menunduk di meja belajar. Kini, dia bukan sekadar murid. Dia adalah kenikmatan yang diam-diam ku cari tiap kali rumah ini sepi dan pintu terkunci rapat. Oh iya, sebelum melanjutkan kronologi cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini dong, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Oke? Namaku Rina. Usiaku 33 tahun. Sudah hampir 3 tahun aku menjanda. Setelah suamiku pergi tanpa perpisahan yang layak. Rumah kecil ini cukup untuk kutinggali sendiri. Tak ada anak, tak ada mertua. Hanya aku, kesunyian, dan kenangan. Untuk bertahan hidup, aku membuka jasa les privat di rumah. Tak begitu besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan harianku. Ruang tamu kuubah menjadi ruang belajar. Beberapa meja kecil, papan tulis, dan rak buku menjadi pemandangan sehari-hari. Murid-muridku rata-rata anak SMA. Ada yang ramai, cerewet, bahkan malas belajar. Tapi ada satu yang berbeda, namanya Fahri. Dia datang setiap Senin, Rabu, dan Jumat, tepat pukul 3 sore. Tak pernah terlambat, tak pernah membantah. Duduk diam, membuka buku, dan hanya bicara seperlunya. Wajahnya tampan, bersih, dan dewasa untuk anak seumurannya. Awalnya aku tak terlalu memperhatikan. Bagiku, dia hanyalah murid yang baik dan tenang. Tapi suatu hari, saat aku sedang menulis soal di papan tulis, aku merasa diperhatikan. Bukan sekadar pandangan iseng atau kagum, tatapan itu dalam dan membuat tengkukku meremang saat aku melihatnya. Fahri buru-buru menunduk, seolah tak terjadi apa-apa, tapi dadaku tak karuan. Ada yang bergetar, entah karena tatapannya, atau karena diriku sendiri yang terlalu lama hidup tanpa sentuhan siapapun. Sore itu, hujan turun, les sudah selesai. Dan murid-muridku satu persatu pamit pulang. Tinggal Fahri. Seperti biasa, dia tidak langsung pergi. Dia duduk diam sambil menatap buku catatannya. Hujan membuat suasana jadi lebih sunyi dari biasanya. Aku menyeduh teh, lalu meletakkannya di depannya. Fahri, kamu nggak pulang? Tanyaku. Dia hanya menggeleng, lalu menjawab, nunggu hujan reda dulu, Bu. Aku duduk di sofa, tak jauh darinya. Dan dalam diam itu, aku kembali merasakan tatapannya. Lebih dalam, lebih lama. Tak seperti tatapan anak pada gurunya. Tapi juga bukan tatapan biasa. Aku mencoba tersenyum, mencairkan suasana. Tapi hatiku mulai bertanya-tanya, kenapa aku malah gugup saat ditatap oleh muridku sendiri ya? Kenapa tubuhku seperti merespon sesuatu yang bahkan belum pernah terjadi? Aku tak tahu jawabannya. Tapi aku tahu satu hal. Sejak hari itu, aku tidak pernah bisa memandang Fahri sebagai murid biasa lagi. Sejak sore itu, ada yang berubah dalam cara aku memandang Fahri. Bukan karena dia berkata sesuatu yang menggoda, tidak. Fahri tetap seperti biasa. Pendiam, tenang, bahkan kadang nyaris tak terdengar suaranya. Tapi entah kenapa, kehadirannya kini terasa begitu, mengisi ruang. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil darinya. Cara dia menarik kursi, cara dia menulis dengan serius,
Jemarinya yang panjang bergerak mantap memegang pulpen. Cara dia menatapku saat aku sedang menerangkan materi. Tatapan yang tak seperti murid lainnya. Dan yang paling membuatku gelisah, cara dia bersikap diam. Tapi diamnya Fahri seperti mengupas pertahananku perlahan. Tanpa kekerasan, tanpa suara. Hari Jumat itu, Fahri datang lebih awal dari biasanya. Rumahku masih sepi, matahari baru menembus tirai jendela. Aku sedang membereskan buku di meja saat dia berdiri di ambang pintu ruang tamu. "Maaf Bu, saya datang lebih cepat," katanya. Aku mengangguk, mencoba tersenyum meski gugup. "Gak apa-apa, kamu tunggu di dalam aja ya." Saat aku masuk, dia sudah duduk. Buku terbuka, tapi matanya tidak melihat halaman manapun. Matanya menatapku, bukan dengan nafsu, tapi juga bukan sekadar hormat. Ada getaran aneh dalam tatapan itu, seperti seseorang yang menyimpan terlalu banyak kata, tapi memilih menyampaikannya lewat mata. Aku duduk di depannya. Jarak kami tak lebih dari 1 meter, tapi rasanya seperti hanya selembar kain tipis yang memisahkan dua tubuh yang saling menarik. Tanganku sedikit gemetar saat menulis di papan tulis. Bukan karena gugup pada materi, tapi karena aku bisa merasakan matanya mengikutiku. Setiap gerakanku, setiap lekuk tubuhku, aku bisa merasakannya. Dan anehnya, aku tidak merasa terancam. Aku merasa diinginkan. Waktu berlalu, dan pelajaran selesai. Tapi Fahri tidak langsung berkemas. "Bu Rina," ucapnya. Suaranya membuatku terdiam. Aku menoleh. Dia menatapku, kali ini tanpa menunduk. "Saya boleh tanya sesuatu nggak?" Aku mengangguk. "Boleh, mau tanya apa Fahri?" Dia diam sesaat, lalu berkata, "Apa Ibu, kesepian?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang tak kuduga. Napasku tertahan. Aku tertawa, mencoba mencairkan suasana. "Aneh ya, murid nanya begitu ke guru," ucapku, tapi dia tak tertawa. Dia tetap menatapku. Aku tak menjawab. Aku hanya tersenyum, lalu mengalihkan pandangan keluar jendela, menyembunyikan pandangannya dariku. Yah, memang benar. Aku kesepian, tapi aku tak pernah berani mengakuinya. Dan mungkin Fahri mengetahui itu lebih dulu daripada siapapun. Hari itu Sabtu sore. Biasanya tidak ada les di akhir pekan, tapi Fahri mengirim pesan malam sebelumnya. "Bu Rina, boleh saya datang besok? Saya ingin belajar tambahan untuk ujian fisika." Pesan singkat itu membuatku berpikir lama sebelum membalas. Tapi akhirnya aku jawab, "Boleh, jam 3 aja ya." Aku tak tahu apa yang kupikirkan. Sebagian diriku mengatakan ini hanya les tambahan biasa. Tapi bagian lain dari diriku, bagian yang sudah lama terbungkam, berdebar tak karuan hanya karena menanti kehadirannya. Pukul 3 tepat, Fahri datang. Rumahku dalam keadaan sepi. Tetangga di kanan kiri sedang keluar kota. Tak ada suara, tak ada lalu lalang. Hanya suara angin dari sela ventilasi yang menyelinap masuk. Fahri datang dengan tas lempang dan tersenyum. "Assalamualaikum Bu." Aku mengangguk. "Waalaikumsalam." "Masuk ya." Kami duduk di ruang tamu seperti biasa. Tapi suasananya berbeda. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara motor lewat, bahkan suara jam dinding pun terasa terlalu keras. Aku mencoba bersikap biasa. Menjelaskan materi, menuliskan rumus, bertanya jawab, tapi Fahri tidak seperti biasanya. Hari itu dia tidak diam, dia menatapku terus, dan tidak lagi mencoba menyembunyikannya pandangannya. Aku bisa merasakan udara di antara kami makin berat, seolah waktu melambat. Setelah hampir 1 jam, aku menutup bukuku. "Kita cukupkan dulu ya, nanti kamu review sendiri di rumah." Tapi Fahri tidak bergerak. Dia hanya menatapku. Aku meneguk ludah. "Fahri?" "Oh iya Bu Rina," katanya. Dia berdiri. Langkahnya pelan, tapi arah jalannya membuat jantungku berdebar. Ia mendekatiku.
Dan sebelum aku bisa berkata apapun, tangannya menyentuh bahuku. "Fahri, jangan. Kamu mau ngapain?" bisikku. Tapi tubuhku tidak bergerak. Dia menatapku. Tak ada nafsu liar di matanya. Hanya keberanian yang sebelumnya tak pernah ia tunjukkan. "Bu Rina, boleh saya peluk ibu sekali saja?" Aku tak menjawab. Mungkin seharusnya aku menolak. Tapi tubuhku sudah memberi jawaban lebih dulu. Tubuhku tidak bergerak, tidak mundur, tidak menghindar, dan dalam diam itu, dia memelukku. Pelukannya erat, hangat, tapi penuh tekanan, seperti menahan sesuatu yang ingin meledak. Nafasnya memburu di leherku. Tubuh kami berdempetan. Aku gemetar, bukan karena takut, tapi karena aku tahu sesuatu yang lebih dari ini akan segera terjadi jika aku tidak menghentikannya sekarang. Tapi aku tak bisa menghentikannya. Dan saat pelukannya berubah menjadi ciuman lembut di tengkukku, aku hanya bisa menutup mata dan membiarkan dunia di luar sana lenyap untuk sementara. Pelukannya tidak seperti pelukan seorang murid kepada guru. Pelukannya hangat, dalam, dan penuh rindu yang tak pernah sempat diucapkan. Dadaku menempel di dadanya. Nafas kami bertabrakan. Mataku masih tertutup saat bibirnya menyentuh tengkukku, lalu pipiku, lalu leherku. Jantungku berdebar keras di dalam dada. Tapi tubuhku tak memberontak. Ia diameter. Ia pasrah. Ia seolah berkata, "Sudah terlalu lama ibu sendirian." Tangannya bergerak perlahan ke punggungku. Bukan dengan nafsu, tapi dengan rasa. Jemarinya menyusuri lekuk tubuhku dengan hikmat. Seperti seseorang yang sedang membaca buku yang paling ia rindukan. Dan aku adalah halaman-halamannya. Aku tidak tahu kapan kami bergeser dari duduk ke lantai. Karpet tipis di ruang tamu menjadi saksi ketika tubuhku ditidurkan pelan. Bajuku tak sobek, tak terlepas dengan paksa. Fahri membuka semuanya dengan tenang, seolah dia tahu betul apa yang ia lakukan, dan aku pun tak menolaknya. Kami saling menatap, dalam diam, tak ada kalimat, tak ada permintaan, hanya bahasa tubuh, desahan yang terputus, dan nafas yang saling mencari. Aku menggigit bibirku saat tubuhnya mulai menyatu denganku. Tidak ada kata, tidak ada suara selain desah dan lirih tarikan nafas. Tapi di dalam tubuhku, badai telah dimulai. Ruang tamu yang biasa penuh buku dan catatan kini menjadi ruang paling pribadi, tempat di mana aku menyerahkan semua sisi rentanku tanpa rasa takut. Adegan itu pun selesai, tapi bukan selesai dalam arti biasa. Fahri tidak langsung bangkit. Dia berbaring di sampingku, tangannya merangkul perutku, matanya memandang ke atas, seolah masih tak percaya apa yang baru saja kami lakukan. Aku sendiri memejamkan mata, tubuhku lemas, bukan hanya karena yang baru saja kami lakukan, tapi karena aku tahu tak akan ada jalan kembali setelah ini. Kami sudah melewati batas, dan batas itu sekarang lenyap, hilang bersama sisa napas yang masih hangat di antara tubuh kami. Beberapa menit kemudian, Fahri membisikkan satu kalimat di telingaku. "Saya nggak akan cerita ke siapa-siapa kok, Bu." Aku menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku menatap matanya dari jarak sedekat ini. Dan dalam hati, aku tahu, aku bukan hanya telah membuka pintu rumahku untuk Fahri, tapi juga hatiku, dan semua pertahananku yang selama ini kubangun dengan susah payah. Sudah 3 hari berlalu sejak sore itu, 3 hari yang terasa seperti mimpi. Tapi setiap kali aku melewati ruang tamu dan melihat karpet abu-abu yang jadi saksi peristiwa itu, aku tahu itu nyata. Kami nyata. Nafas kami, desah kami, pelukan itu, semuanya bukan khayalan belaka. Dan rasa bersalah mulai datang. Diam-diam, tapi menyakitkan. Setiap kali aku melihat diriku di cermin, ada 2 bayangan. Seorang janda yang kesepian, dan seorang wanita yang menyerahkan dirinya pada muridnya sendiri. Hari ini hari les. Pukul 3 sore, Fahri akan datang seperti biasa. Aku sempat ingin membatalkannya.
Bahkan jari-jariku sudah menulis pesan di ponsel. Hari ini libur ya, tapi aku tak pernah menekan tombol kirim. Satu sisi diriku menjerit ingin menjauh, menghindar, kembali ke batas yang seharusnya ada. Tapi sisi lainku justru menanti detik jarum jam menuju angka 3. Aku ingin bertemu Fahri, ingin melihat matanya, mendengar napasnya, mungkin merasakan lagi sentuhannya. Pukul 3 lebih 5 menit, suara pintu diketuk 2 kali. Aku diam sebentar, lalu membuka pintu, dan dia ada di sana, dengan ransel hitam dan senyum tipis. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, ayo masuk, jawabku. Dia duduk seperti biasa, di tempat yang sama, tapi tidak ada buku yang dia buka. Tidak ada pertanyaan soal ujian. Tak ada yang kami pura-purakan lagi. Kami saling diam, tapi bukan karena kaku. Justru, karena kami tahu, kata-kata hanya akan merusak segalanya. Bu Rina, ucapnya. Aku mengangkat wajah. Mata kami saling menatap. Saya gak bisa berhenti mikirin hari itu. Jantungku mencelos, nafasku tercekat, tapi aku tetap diam. Apa ibu nyesal? Tanyanya lagi. Aku menelan ludah, lalu menjawab, aku gak tahu. Dia menatapku dalam-dalam, lalu mendekat. Tidak terburu-buru, hanya perlahan. Seperti menyusuri sesuatu yang sudah akrab, tapi tetap membuat jantung berdebar. Dan saat tangannya kembali menyentuhku, tubuhku bergetar. Aku ingin menjauh, tapi pelan-pelan semua logika mengalah. Sore itu, rumah kembali jadi saksi kami. Tapi kali ini, bukan di karpet. Kami melakukannya di sofa. Di tempat kami biasanya membaca dan belajar. Kini menjadi tempat tubuh kami kembali menyatu tanpa suara. Hanya desahan dan desir nafas. Setelah selesai, aku duduk menunduk, memeluk kakiku sendiri. Kenapa kamu terus datang ke sini? Tanyaku. Fahri menatapku dengan wajah tenang. Karena saya gak bisa berhenti. Gak dari ibu. Gak dari cara ibu membuat saya hidup kembali. Aku menutup mata. Dalam hatiku, aku tahu, aku sedang bermain api. Tapi dalam pelukannya, aku merasa hangat yang selama ini tak pernah kudapatkan. Dan rasa bersalah itu, aneh. Ia tak pernah cukup kuat untuk menghentikan hasratku padanya. Aku berdiri di depan cermin kamar, mengenakan baju sederhana berwarna pastel. Rambutku kuikat ke belakang, wajahku polos tanpa riasan. Tapi hatiku berisik, penuh pertarungan antara akal dan rasa. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku tahu, hubungan ini salah. Aku guru, dia murid, aku wanita dewasa, dia remaja. Meskipun tubuhnya matang, meskipun sentuhannya terasa dewasa, aku tetap tahu batas yang sudah kami langgar. Dan rasa bersalah itu kian menusuk, bukan hanya karena apa yang kami lakukan, tapi karena aku mulai ketagihan pelukannya, tatapannya. Ketika rumah sepi dan hanya dia yang ada, semua dinding rapuh dalam diriku runtuh begitu saja. Hari itu, aku memutuskan untuk bicara. Saat Fahri tiba, aku langsung mengatakan, kita harus berhenti. Dia menatapku. Saya tahu ibu akan bilang begitu, ujarnya. Tapi saya nggak bisa. Aku menghela nafas panjang. Fahri, kamu masih punya masa depan. Aku cuma janda. Saya nggak peduli, ucapnya cepat. Saya nggak pernah merasa hidup sebelum ketemu ibu. Kata-katanya membuatku lemah, tapi aku tetap mencoba tegas. Aku bukan tempat kamu bersandar. Aku bukan siapa-siapa. Tapi dia bangkit, mendekat, menatapku begitu dekat. Kalau ibu bilang ini salah, saya setuju. Tapi kalau ibu bilang nggak suka, saya tahu tuh bohong. Nafasku tercekat, tubuhku bergetar. Aku tetap diam saat dia menyentuh pipiku. Pelan. Kalau ibu mau, saya pergi. Saya pergi, bisiknya. Tapi jangan bohongi diri sendiri. Karena saya bisa lihat, tubuh ibu pun menolak ditinggal. Lalu dia berbalik, mengambil tasnya, menuju pintu. Tapi sebelum tangannya memutar gagang pintu, aku bersuara. Dengan suara yang goyah, jangan pergi Fahri. Dia berhenti, menoleh perlahan,
Dan akhirnya, dia kembali menghampiriku. Dengan langkah yang lebih tenang, lebih mantap. Tubuh kami menyatu lagi. Kali ini di dinding dekat jendela. Tempat sinar sore menembus tirai tipis. Kami tak banyak bicara. Hanya desah, hanya genggaman, hanya bisikan napas yang tak bisa dibohongi. Setelah itu, kami duduk di lantai. Tubuh kami bersandar di dinding. Apa kamu akan tetap datang kalau aku nggak ngajar kamu lagi? Tanyaku. Fahri menoleh. Saya datang bukan karena pelajaran, Bu, tapi karena ibu. Dan aku pun tahu, meski aku ingin berhenti, aku tak punya kekuatan untuk benar-benar melepaskan dia dari hidupku. Aku pikir semuanya akan membaik setelah sore itu. Aku sudah mencoba bersikap biasa, menjadwalkan ulang pelajaran Fahri lebih jarang, membatasi komunikasi, bahkan menonaktifkan ponsel tiap malam agar aku tidak tergoda membaca pesannya yang makin intens dan personal. Tapi yang tak pernah kusangka, justru terjadi di saat aku paling lengah. Malam itu hujan turun deras, angin menggoyang-goyangkan tirai, dan suara rintik di atap membuat rumah terasa semakin sunyi. Aku tidur lebih awal, memeluk guling, mencoba menina bobokan kegelisahan dalam hati. Tapi menjelang tengah malam, aku terbangun karena suara pelan dari arah dapur. Aku mengira itu suara tikus, tapi langkah kaki itu pelan. Aku bangkit pelan, jantungku berdebar. Kaki telanjangku menyentuh lantai dingin saat aku membuka pintu kamar dengan hati-hati. Dan di sana, di ruang tengah, aku melihat siluet tubuh yang tak asing lagi. Fahri, bisikku. Dia berdiri di sana. Basah kuyup, jaketnya meneteskan air. Rambutnya menempel di dahinya. Tapi matanya menatapku seperti seseorang yang sudah tak punya tempat lain untuk pulang. Aku cuma mau lihat, Ibu, katanya. Apa yang kamu lakukan? Ini tengah malam. Kamu masuk ke rumahku tanpa izin. Aku gemetar. Entah marah, takut, atau justru tergerak. Dia mendekat, perlahan, seolah setiap langkahnya menghapus logika dalam diriku. Saya kangen, ucapnya. Saya mau tidur di sebelah ibu. Cuma sehari saja. Aku berdiri diam, tak menjawab, tapi tubuhku tidak menolak. Beberapa menit kemudian, kami sudah di kamar. Ranjangku terasa sempit saat tubuhnya menyusup ke balik selimut. Hangatnya, tubuhnya menggantikan dingin udara malam. Ia memelukku dari belakang. Tak berkata apa-apa, hanya memeluk erat, seperti tak ingin kehilangan. Aku bisa merasakan nafasnya di tengkukku. Lalu bibirnya menyentuh kulitku dengan lembut, perlahan, penuh penahanan. Tapi aku tahu, malam itu kami akan kembali kehilangan kendali. Dan benar, dalam diam, kami saling menanggalkan pakaian, tanpa lampu. Hanya cahaya kilat dari luar yang sesekali menyinari tubuh kami yang saling menyatu di antara spray. Tak ada pelajaran malam itu. Yang ada hanya tubuhku dan tubuhnya yang berkali-kali bertemu, tenggelam dalam pelukan, dalam desah yang kutahan di balik bantal. Karena aku takut tetangga mendengar. Tapi lebih dari itu, aku takut pada diriku sendiri yang tak ingin berhenti. Pagi harinya, saat aku bangun, Fahri masih tertidur di sampingku. Wajahnya damai, seperti anak kecil. Tapi tubuh di sampingku adalah tubuh yang semalam membuatku lupa siapa diriku. Aku menatap langit-langit kamar. Dan dalam hati aku, sadar, aku sudah kehilangan kendali sepenuhnya. Pagi itu, aku duduk di tepi ranjang. Tubuhku masih mengenakan daster tipis, rambutku acak-acakan, dan mataku sembab karena begadang. Bukan untuk bekerja, tapi untuk menenangkan hati yang kacau. Fahri masih terbaring di sampingku. Wajahnya tenang, tapi bagiku, semuanya sudah jauh dari tenang. Malam-malam seperti itu tak bisa diulang terus. Aku tahu, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. Bukan takut akan ketahuan, tapi takut kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Saat Fahri pulang pagi itu, aku berdiri lama di depan pintu, menatap kepergiannya yang pelan tanpa kata. Dan setelah pintu tertutup, aku menangis. Bukan karena dia menyakitiku,
Tapi karena aku mulai sadar, aku mencintainya, tapi aku juga tak bisa memilikinya. Siang itu, aku memberanikan diri mengetik pesan panjang. Aku katakan semuanya, bahwa hubungan ini harus berakhir, bahwa aku terlalu dewasa untuk terus menyakiti masa depan seseorang sepertinya, bahwa aku bukan rumah untuknya. Pesanku terkirim, lama tak dibalas. Tapi saat malam tiba, jawabannya datang dengan cara yang tak terduga. Sekitar pukul 10 malam, pintu rumahku diketuk keras. Aku terkejut, jantungku berdebar, keringat dingin mengalir di punggung. Siapa yang datang malam-malam begini? Aku pun mengintip. Ya, itu Fahri. Tapi dia berbeda. Wajahnya marah, matanya merah, nafasnya berat, dan saat pintuku buka, dia langsung masuk tanpa bicara, berdiri di tengah ruang tamu seperti bom waktu. Aku udah baca pesannya, katanya. Kenapa ibu ngusir aku? Aku terpaku. Aku nggak ngusir, aku cuman apa? Cuma takut, cuma ngerasa bersalah. Aku diam, tak bisa menjawab, dan dia mendekat. Dengan langkah pelan tapi pasti, tangannya gemetar, suaranya pecah. Saya udah kehilangan semua di rumah. Ayah saya kasar, ibu saya nggak peduli. Cuma ibu yang pernah bikin saya merasa dibutuhkan, diterima, dicintai. Dia menangis di depanku untuk pertama kalinya. Dan aku hancur. Aku peluk dia, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai manusia yang sama-sama terluka dan mencari tempat pulang. Tapi pelukan itu berubah cepat dari air mata jadi kecupan, dari kecupan jadi pelukan erat di sofa yang sama, tempat kami pernah menyatu diam-diam. Malam itu kami kembali saling menyentuh, tapi berbeda. Kali ini bukan karena hasrat, tapi karena rasa takut akan perpisahan yang semakin nyata. Tubuhku kembali dalam pelukannya, tapi pikiranku kosong. Aku tahu, malam itu adalah malam terakhir kami, dan tubuhnya tahu karena dia menyentuhku seolah ingin mengingat semuanya untuk selamanya. Setelah itu kami berbaring, saling diam, dan aku hanya bisa bertanya dalam hati, setelah malam ini, apa aku masih bisa berdiri tanpa dia? Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih kelabu, seperti perasaanku yang berkabut. Di sebelahku, Fahri masih tertidur. Wajahnya damai, tangannya memeluk selimut, dan napasnya tenang. Tapi hatiku tidak. Aku menatapnya lama, merekam wajah itu dalam ingatan. Wajah anak lelaki yang kini sudah menjadi lelaki seutuhnya. Di sisiku, di ranjangku dalam hidupku. Tapi aku tahu, aku harus melepasnya. Aku tidak membangunkannya. Aku hanya menulis surat. Sepucuk surat dengan tulisan tangan yang gemetar. Isinya sederhana. Fahri, terima kasih untuk semua malam yang hangat dan semua pelukan yang membuatku merasa hidup lagi. Tapi semua ini harus berhenti. Aku bukan rumah untukmu. Kamu butuh dunia yang lebih besar, dan aku tidak bisa menjadi bagian dari itu. Maaf. Aku mencintaimu, tapi aku harus pergi sebelum semua ini menghancurkan kita. Surat itu kutaruh di samping bantal. Lalu aku bangkit, berpakaian, dan keluar rumah tanpa menoleh lagi. Hari itu aku pergi ke rumah adik perempuanku di kota sebelah. Aku menginap tanpa bilang apapun. Kupadamkan ponsel. Kuputus semua koneksi. Karena aku tahu, jika aku masih mendengar suaranya, aku akan runtuh lagi. Selama 2 hari penuh, aku seperti bayangan. Menangis dalam diam. Menulis lalu merobek surat-surat yang tak pernah kukirim. Bertanya-tanya, apakah dia menangis mencariku atau justru membenciku? Hari ketiga, aku pulang ke rumah. Pintu pagar tak berubah. Tirai masih menutup. Tapi ada satu hal yang berbeda. Di depan pintu, ada sesuatu yang dilipat rapi. Jaket Fahri. Dan di dalam kantongnya, kutemukan secari kertas kecil. Saya ngerti kenapa ibu pergi. Saya nggak marah. Tapi saya di sini, kalau ibu butuh bahu, saya masih menyimpannya untuk ibu. Fahri. Aku terisak di depan pintu. Air mata turun tanpa bisa kucegah. Aku bersandar ke daun pintu.
Memeluk jaket itu seperti memeluk bayangannya. Hari itu, aku tidak membalas, tidak menelepon, tidak mencari. Karena aku tahu, perpisahan yang sejati bukan tentang pergi atau tinggal, tapi tentang memilih menahan rindu demi menyelamatkan satu sama lain. Dan itulah yang aku lakukan, meski rasanya seperti mati perlahan. Sudah 2 minggu sejak terakhir kali aku melihat Fahri. Rumahku terasa asing. Sepi yang dulu biasa saja, kini terasa menyesakkan. Tirai tetap kubuka seperti biasa, tapi sinar matahari tak lagi hangat. Semua sudut rumah menyimpan jejaknya. Bau tubuhnya, suara langkahnya, tawa pelannya yang jarang, tapi membekas. Meja belajar di ruang tamu kini selalu kosong. Karpet yang dulu jadi saksi tubuh kami bersatu, kini bahkan tak berani kupijak. Setiap malam aku tidur lebih awal, tapi selalu terbangun tengah malam karena bermimpi sedang berada dalam pelukannya. Saat bangun, dadaku sesak dan jaketnya yang kutemukan di depan pintu masih kusimpan, belum pernah kucuci. Aku berusaha menjalani hidup seperti biasa, menerima murid baru, membuat jadwal. Tapi setiap kali pintu diketuk, harapanku selalu sama, semoga itu dia. Dan setiap kali ternyata bukan, hatiku runtuh sedikit demi sedikit. Hingga suatu sore, aku memutuskan untuk berjalan kaki menyusuri gang kecil di ujung komplek. Udara segar mungkin bisa mengalihkan pikiranku pikirku. Tapi takdir justru menertawaiku. Karena di ujung gang itu, aku melihatnya. Fahri, bersandar di dinding rumah kontrakan kecil. Tangannya memegang plastik berisi nasi bungkus. Ia tampak lebih kurus. Matanya sayu. Tapi wajahnya tetap sama. Menenangkan. Membuat jantungku jatuh lagi seperti pertama kali dia duduk di depanku. Dia juga melihatku. Kami saling diam. Beberapa detik berlalu sebelum dia melangkah mendekat. "Hai," ucapnya. Aku menelan ludah. "Hai juga." Dia tersenyum. "Ibu kelihatan sehat." Aku tak tahu harus berkata apa. Ingin kuucap, "Aku rindu." Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Fahri menunjuk rumah kecil itu. "Saya tinggal di situ sekarang. Gak jauh dari rumah ibu." Aku hanya mengangguk. "Apa ibu bahagia?" Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada pukulan. Aku tak bisa menjawab. Hanya menunduk dan akhirnya menggeleng pelan. Dia tersenyum. Tapi aku bisa lihat, matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu, kenapa harus saling menjauh?" bisiknya. Aku menutup mata. Dan di detik itulah, semua kekuatan yang kutahan selama ini runtuh. Air mataku jatuh tanpa suara. Bahuku gemetar. Fahri mendekat, meraih tanganku. Menggenggamnya erat. "Ayo pulang," katanya. "Kemana?" tanyaku. Dia menatapku, lurus, dalam, hangat. Ke tempat yang kita bisa saling jadi diri sendiri, tanpa sembunyi, tanpa takut. Ke rumah yang tak perlu besar, asal ada pelukan ibu di dalamnya. Dan untuk pertama kalinya sejak aku pergi, aku tersenyum. Karena aku tahu, aku tak perlu lagi melawan perasaan ini sendirian. Aku akhirnya memutuskan untuk tidak lagi lari dari perasaanku. Setelah pertemuan tak terduga di gang sempit itu, Fahri menepati janjinya. Ia tidak memaksaku kembali ke masa lalu. Ia menawarkanku masa depan, meski sederhana, meski penuh rintangan. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa layak dicintai apa adanya. Beberapa hari kemudian, aku pindah. Rumah kecil di ujung gang itu kini jadi tempat kami tinggal bersama. Bukan sebagai guru dan murid, tapi sebagai 2 orang dewasa yang memutuskan saling menampung luka satu sama lain. Kami tak memamerkan hubungan ini, tapi kami juga tak lagi menyembunyikannya. Fahri berhenti dari les di rumahku. Dia bekerja serabutan, mengantar galon, bantu tukang bangunan, kadang mencuci motor tetangga. Dan aku mulai menulis lagi. Cerita, kisah, tentang perempuan yang mencintai dengan seluruh tubuh dan luka. Malam hari, setelah semua tenang, kami biasa duduk berdua di depan rumah kontrakan, membagi kopi,
menertawakan hal-hal kecil, tak lagi terburu-buru menyentuh tubuh satu sama lain. Karena kini, waktu berpihak pada kami, tapi tentu saja tidak semua orang bisa menerima. Beberapa tetangga mulai berbisik, ada yang menatapku aneh, ada yang menyindir Fahri sebagai anak pungut janda. Dan jujur, itu menyakitkan. Tapi Fahri selalu menggenggam tanganku tiap kali aku goyah. Ibu gak perlu buktiin apa-apa ke mereka. Katanya suatu malam, yang penting kita tahu, cinta ini bukan main-main. Aku menatapnya, terharu. Dan malam itu, kami kembali menyatu. Bukan karena sembunyi-sembunyi, bukan karena terlarang, tapi karena kami tahu, cinta ini sudah melewati ujian yang cukup. Kami menyatu di ranjang kayu kecil, dengan suara kipas angin tua yang menderu di atas kepala. Tidak ada bantal mahal, tidak ada spray bersih hotel. Tapi semua itu tak penting. Yang kupeluk adalah orang yang menerimaku seutuhnya, yang tidak pernah pergi, meski aku sempat mengusirnya. Yang tak hanya menyentuh tubuhku, tapi juga hatiku yang paling rapuh. Pagi harinya, saat aku membuka mata, aku melihat dia sedang memasak mie instan di dapur kecil. Bajunya lusuh, rambutnya berantakan. Tapi saat dia menoleh dan tersenyum, aku tahu, disinilah rumahku sebenarnya. Pagi itu, aku menatap diri sendiri di cermin mungil yang menggantung di dinding dapur. Wajahku tak lagi serapu dulu. Ada garis-garis halus di sekitar mata, tapi juga ada kilau baru yang lama tak kulihat. Kilau hidup. Setahun sudah berlalu sejak pertama kali Fahri datang ke rumahku sebagai murid, lalu menjadi seseorang yang mengacak-acak hidupku, membongkar semua pertahananku, dan tinggal di sana, di hatiku. Hubungan kami memang tak mudah. Dunia tak pernah benar-benar berpihak pada perempuan sepertiku. Janda, sendiri, lalu mencintai laki-laki yang jauh lebih muda. Banyak yang menilai, mencibir, atau bahkan mengutuk diam-diam. Tapi aku belajar satu hal besar dari semua ini. Hidup ini bukan tentang membahagiakan semua orang, tapi tentang berani memilih siapa yang pantas membuat kita merasa cukup. Dan Fahri adalah pilihanku. Hari ini kami tak lagi bersembunyi. Dia mulai kuliah malam, membiayai sendiri dengan keringatnya. Aku tetap mengajar. Walau sekarang lebih selektif memilih murid, kami tak hidup mewah. Tapi rumah kami penuh tawa. Dan pelukan, banyak pelukan. Tiap malam kami masih saling berbagi tubuh, tapi kini tanpa rasa bersalah. Kami saling menyentuh bukan untuk menutupi luka, tapi untuk merayakan rasa yang tumbuh dari keberanian. Kami bukan kisah cinta sempurna, tapi kami adalah bukti bahwa cinta bisa tumbuh di tempat paling tak terduga, antara guru dan murid, antara dua manusia yang sama-sama haus akan arti pulang. Hari ini, aku duduk di teras, menulis lagi. Kisah ini, kisahku, kisah kami, dan saat Fahri datang membawa 2 gelas teh manis hangat dan mencium keningku seperti biasa, aku tahu, meski waktu terus berjalan, aku akan tetap mencintainya seperti pertama kali dia duduk diam di depanku. Dan akhirnya, menindihku tanpa bicara. Tapi kini, kami tak lagi diam. Kami sudah berani bersuara. Berani jujur. Berani hidup dalam cinta yang kami pilih sendiri. Aku tak lagi sembunyi. Dan aku bahagia dengan mantan muridku sendiri